warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jangan bosan-bosan ya ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Jadi, hari ini kalian akan belajar bagaimana menelaah struktur fabel. Ada yang tahu apa saja struktur fabel? Yuk, silahkan disimak materinya. Struktur fabel. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kedua, ada komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dalam komplikasi berisi mulai muncul masalah mulai memuncak sampai dengan puncak masalah atau titik klimaks. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan terhadap masalah yang terjadi. Dan yang terakhir ada koda. Nah, koda boleh ada, boleh tidak di dalam fabel. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi, struktur fabel hanya ada 4 saja. Nah, sekarang mari kita latihan menentukan struktur fabel dari fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Dan ini masuk ke dalam orientasi. Kenapa masuk ke dalam orientasi? Karena di sini ada pengenalan latar dan pengenalan tokoh. Ada latar waktu, yaitu siang hari. Kemudian ada latar tempat di hutan dan ada latar suasana, yaitu sangat terik. Ada juga di sini pengenalan tokoh, yaitu ada kancil dan gajah. Sehingga bagian ini masuk ke dalam bagian orientasi. Nah, berikutnya bagian komplikasi. Ingat, dalam komplikasi mulai muncul masalah mulai memuncak hingga puncak permasalahan. Nah, di sini di bagian ini mulai terjadi masalah. Ketika di tengah perjalanan kancil melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Nah, ini kancil melihat kolam sehingga dia terjun ke dalam kolam. Ini masuk ke dalam awal muncul masalah. Sehingga masuklah ke bagian komplikasi. Berikutnya ini masih masuk ke komplikasi. Di sini diceritakan kancil meminta tolong kepada hewan lain yang ada di sekitarnya. Nah, kebetulan pada saat itu ada gajah yang melintas. Kancil meminta tolong kepada gajah, tetapi sayangnya gajah tidak menolong si kancil karena gajah tahu bahwa kancil itu pasti hanya akan mengerjainya. Nah, ini masuknya ke masalah mulai memuncak. Kancil meminta tolong dan tidak ditolong oleh si gajah. Dia tidak bisa naik, masih masuk ke dalam komplikasi. Nah, berikutnya bagian ini masuk ke dalam puncak permasalahan. Nah, di sini kancil tidak ada yang menolong. Dia mulai putus asa, dia mulai kedinginan. Nah, ini puncak permasalahan yang
dihadapi oleh si kancil. Berarti puncak permasalahan masih masuk ke dalam struktur komplikasi. Berikutnya ada resolusi. Ingat, resolusi adalah penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Tadi dalam cerita, masalah yang dihadapi yaitu kancil masuk ke kolam dan dia tidak bisa naik lagi ke atas. Solusinya apa? Pemecahan masalahnya di sini, gajah muncul lagi. Akhirnya gajah menolong si kancil dengan cara menjulurkan belalainya yang panjang. Nah, ini pemecahan terhadap masalah yang dihadapi oleh kancil, sehingga bagian ini masuk ke dalam bagian resolusi. Yang terakhir ada koda. Nah, koda bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, di sini sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Di sini terjadi perubahan sikap dari si kancil. Nah, kemudian yang terakhir, memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, sehingga bagian ini masuk ke dalam struktur koda, ya. Nah, begitu, mudah-mudahan kalian paham bisa bagaimana menentukan struktur fabel dalam teks fabel. Sekarang tugas untuk kalian adalah kalian kerjakan link ini. Nanti link akan Ibu bagikan di grup WA saja, ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.